Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulbin Ardiansa Sibuan dari kelas MJ 803. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen kami di kelas MJ 803 dengan mata kuliah Bisnis Intelijen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema peran bisnis intelijensi dalam mengidentifikasi peluang bisnis UMKM di era digital. Nah, apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, uraian masalah. Nah, di UMKM di era digital sekarang ini seringkali mengalami kesulitan mengidentifikasi peluang bisnis karena keterbatasan akses dan kemampuan analisis data. Mereka seringkali mengandalkan intuisi dan pengalaman, bukan data dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini menyebabkan peluang bisnis yang potensial terlewatkan dan strategi yang kurang efektif. Kemudian, tantangan atau kebutuhan bisnis terkait data dan keputusan. Nah, tantangan utama UMKM adalah kurangnya data yang terstruktur dan kemampuan analisis data yang memadai. Mereka membutuhkan akses mudah ke data yang relevan seperti data penjualan, data pelanggan, dan data pasar. Nah, mereka juga membutuhkan tools dan keahlian untuk menganalisis data tersebut dan mengubahnya menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Bagaimana konsep bisnis intelijen, tools yang akan digunakan, dan data yang diolah? Mari kita simak. Nah, bisnis intelijen adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, konsep ini, bisnis intelijen ini melibatkan penggunaan berbagai tools dan teknik untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Tools bisnis intelijensi ini yang dapat digunakan UMKM itu seperti data yang diolah dapat berupa data penjualan, data pelanggan, atau demografi perilaku pembelian, data website atau traffic dan konversi, data media sosial seperti sentimen, engagement, dan data pasar yang tren dan persaingan. Yang 50% itu ada di spreadsheet seperti Google Sheet atau Microsoft Excel, yaitu untuk analisis data sederhana dan visualisasi dasar. Yang kedua adalah platform, 10% itu platform analitik grafis seperti Google Analytics untuk menganalisis data, website, dan traffic. Dan yang ketiga, 40% itu dashboard BI sederhana seperti yang ditawarkan oleh beberapa platform e-commerce untuk visualisasi data penjualan dan perilaku pelanggan. Terus, bagaimana penerapan bisnis intelijensi ini? Yang pertama, UMKM dapat menerapkan bisnis intelijensi ini dengan cara menggunakan platform analitik yang terintegrasi dengan platform e-commerce. Ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan data penjualan dan pelangganan secara real time. Yang kedua, menggunakan tools visualisasi data. Ini untuk memudahkan UMKM untuk memahami tren dan pola dalam data mereka. Yang ketiga, melakukan analisis sederhana terhadap data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang paling laris, pelanggan yang paling loyal, dan saluran pemasaran yang paling efektif. Yang selanjutnya adalah menganalisis data media sosial, yaitu untuk memahami sentimen pelanggan dan mengidentifikasi peluang pemasaran. Yang selanjutnya itu mencari data pasar, memahami tren pasar dan persaingan untuk mengidentifikasi peluang baru. Yang kemudian, rekomendasi strategis. Nah, investasi dalam pelatihan dasar bisnis intelijensi ini membekali UMKM dengan keahlian untuk menggunakan tools bisnis intelijensi ini sederhana. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan tools bisnis intelijensi ini garis atau terjangkau untuk memudahkan UMKM untuk mengakses dan menggunakan bisnis intelijensinya. Kemudian berkolaborasi dengan mentor atau konsultan bisnis
yaitu dengan mendapatkan bantuan untuk menginterpretasi data dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Kemudian membangun budaya data driven, yaitu dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analisis. Kemudian simpulan insight dari data dan disampaikan saran strategis, yaitu dengan menggunakan bisnis intelligence ini, UMKM dapat mendapatkan insight yang berharga tentang bisnis mereka, seperti produk unggulan, pelanggan ideal, dan saluran pemasaran yang efektif. Insight ini membantu UMKM membuat keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan strategi yang tepat sasaran. Saran strateginya adalah dengan meningkatkan literasi digital UMKM, memberikan akses yang mudah ke tools dan pelatihan bisnis intelijensi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam memfasilitasi hal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan mungkin jika ada tambahan dari Pak Joko, saya siap terima. Demikian presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.